Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita resapi Renungan Sabda Pendalaman Iman presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Ia adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai satu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa telah mengutus aku. Bapa yang mengutus aku, dialah yang telah bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa di dalamnya kamu temukan hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih terhadap Allah. Aku datang dalam nama Bapakku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimana kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya kepada apa yang ditulisnya, bagaimana kamu akan percaya kepada apa yang akan kukatakan? Demikianlah Injil Tuhan. Shalom, bro and sis yang terkasih dalam Kristus, apa kabar? Pastinya luar biasa, sebab kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin. Secara hukum, pernyataan seorang saksi dalam suatu persidangan dapat mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan untuk memvonis seorang terdakwa. Apakah dia bersalah atau tidak? Salah satu syarat untuk menjadi seorang saksi dalam persidangan adalah orang yang mendengar, orang yang melihat, dan orang yang mengetahui secara langsung suatu peristiwa atau kejadian, lalu memberikan keterangan atau informasi guna kepentingan penyidikan, penuntun, dan peradilan tentang suatu perkara pidana. Jadi, dalam konteks umum, saksi adalah bukti kebenaran karena dia mendengar, dia melihat, dia mengetahui atau mengalami sendiri suatu peristiwa. Nah, dari sudut pandang ini bisa dilihat urgensinya kesaksian seseorang, yaitu untuk memperkuat keputusan yang harus diambil oleh hakim
sesuai dengan keadilan yang nyata. Di dalam gereja Katolik, di dalam ajaran gereja Katolik, kita tidak dituntut untuk menjadi hakim atau untuk menghakimi seseorang. Sebab Injil Matius bab 7 ayat 1 dan 2 mengatakan, "Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu." Jadi, kita tidak dituntut menjadi hakim, tetapi kita dituntut menjadi saksi kebenaran Allah yang memiliki pemahaman yang benar tentang Allah yang hidup di dalam firman-Nya. Kitab Yesaya bab 43 ayat 10 mengatakan, Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Nah, di dalam Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47 yang sudah dibacakan dan kita dengarkan bersama dengan perikop kesaksian Yesus tentang dirinya. Dari bacaan ini saya menemukan kata kesaksian sebanyak 7 kali. Mengapa Yohanes menegaskan kata kesaksian berulang kali? Tujuannya supaya orang lain pun mengalami pengalaman yang sama secara rohani, secara pribadi, bersekutu dengan Allah Bapa. Artinya bahwa setiap kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Nah, tinggal bagaimanakah respon kita masing-masing terhadap panggilan Tuhan. Bro and sis yang terkasih dalam Kristus, di dalam Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul bab 1 ayat 22 mengatakan, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Dengan kata lain, seorang saksi adalah seorang yang dapat bersaksi tentang perbuatan Yesus dalam pelayanannya, yaitu tentang kematian dan kebangkitannya dengan mulia. Bro and sis yang terkasih dalam Kristus, ketika kita berjalan menurut firman Tuhan, sebenarnya kita sedang memberikan kesaksian yang baik dan benar tentang bagaimana rasanya menjadi pengikut Kristus yang taat dan setia. Dan ketika kita berbicara tentang pengalaman kita bersama Kristus secara pribadi, sebenarnya juga kita sedang menyaksikan perkenanannya. Bro and sis yang terkasih dalam Kristus, di dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 15 mengatakan, Yohanes memberikan kesaksian tentang Yesus dan berseru katanya, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Seorang saksi harus memberikan penjelasan dengan jujur, tidak ditambah, tidak dikurangi apa yang sebenarnya terjadi dari apa yang dilihatnya dan dialaminya langsung secara pribadi. Yohanes memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus. Yohanes yang merupakan anak dari Imam Zakaria dan Elisabet adalah orang yang mengenal siapa Yesus Kristus. Sebab Tuhan Allah dengan otoritasnya telah mempersiapkan Yohanes untuk menjadi saksinya. Yohanes mengenal Tuhan Allah yang telah mempersiapkannya untuk menjadi saksi Kristus. Bahkan persiapannya sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama, yaitu di dalam kitab Yesaya bab 40 ayat 3 mengatakan, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Bro and sis yang terkasih dalam Kristus, mengapa kita harus menjadi saksi Kristus? Jika kita menjadi saksi Kristus,
maka kita akan tetap percaya, taat, dan setia kepada Tuhan. Kita pun akan hidup dalam pertobatan, serta kita akan hidup secara aktif dalam kepenuhan oleh Roh Kudus. Lalu, adakah konsekuensi seseorang yang menjadi saksi kebenaran Kristus? Jawabnya, pasti ada. Menjadi saksi Kristus bukanlah sekedar berbicara atau berkhotbah atau mengajar tentang Kristus, tetapi juga harus memiliki karakter Kristus. Ketika kebenaran disampaikan, maka tidak semua orang mau menerima atau menyukainya. Pasti akan ada penolakan dari yang mendengarnya. Penolakan juga pernah dialami oleh para rasul pada zamannya, bahkan Yesus sendiri. Dia sering menerima penolakan dari masyarakat. Contohnya dicaci maki, diusir, dihina, dan sebagainya. Ingat, dalam Injil Matius bab 28 ayat 20b, Tuhan Yesus memberikan jaminan bahwa Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saat kita memberikan kesaksian, sebaiknya kita harus banyak membaca firman Tuhan, banyak berdoa, mohon kuasa dari Roh Kudus, sebab kuasa kesaksian kita adalah Roh Kudus. Roh penolong yang menolong agar kita dimampukan menjadi garam dan terang dunia. Baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita sehari-hari kepada sesama. Bro and sis yang terkasih dalam Kristus, saya divonis oleh seorang dokter yang berkarya di suatu rumah sakit besar di Jakarta Timur bahwa saya mengidap kanker hati atau sirosis dengan stadium 3. Saat itu saya tidak pernah merasakan kesakitan apapun, tidak pernah mengeluh. Oleh karenanya saya masih tetap semangat bekerja dan mengajar di suatu sekolah. Nah, saat itu dokter mengatakan bahwa saya harus dirawat dan harus menyiapkan uang sekitar 50 juta rupiah. Pada waktu itu memang belum ada BPJS ya. Mendengar vonis tersebut, saya seperti mendengar suara ledakan bom, kaget, takut, bingung, khawatir, lemas, dan sebagainya. Dalam perjalanan pulang dari rumah sakit, baru menyadari, merasakan perut saya semakin membesar, semakin mengeras. Bahkan saya juga semakin kurus badannya. Lalu uang sebanyak itu dari mana bisa saya peroleh untuk berobat? Sementara rumah saya masih mengontrak. Saat itu saya dan kedua anak saya hanya bisa berdoa, mohon kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria hal yang terbaik untuk kondisi kesehatan saya. Nah, singkat cerita, melalui seorang teman, saya disarankan untuk mengkonsumsi atau minum rebusan daun sirsak. Sebab katanya banyak penderita kanker yang sembuh dengan daun sirsak. Lalu saya pun pergi mencari daun sirsak tersebut dari suatu pohon sirsak yang besar dan tumbuh di pinggir jalan. Nah, sebelum berangkat mencari daun sirsak tersebut, saya berdoa lebih dahulu. Saya katakan pada Tuhan, Tuhan Yesus, aku mau sembuh dari penyakit ini. Semoga dengan perantaraan daun sirsak, jika aku mendapatkan daun sirsak yang jumlahnya sangat banyak, maka aku berjanji akan membagikan pada kawan-kawanku yang saat ini juga sedang menderita kanker. Ada teman saya yang menderita kanker lidah, kanker paru-paru, kanker rahim, kanker payudara, kanker getah bening, kanker rahim, dan sebagainya. Bro and sis, daun sirsak pun saya dapatkan sebanyak 1 karung goni penuh. Kemudian saya bagikan juga kepada mereka yang menderita kanker. Setelah saya mengkonsumsi rebusan air daun sirih tersebut selama kurang lebih 1 minggu, ya,
Perut saya yang tadinya keras dan terus membesar seperti seorang wanita yang hamil 9 bulan, mulai mengecil, dan mengecil. Saya sungguh berbahagia dan mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria atas mujizat yang boleh saya alami secara pribadi. Akhirnya saya kembali lagi berkunjung pada dokter di rumah sakit yang sama. Di situ saya bersaksi. Saya bersaksi bahwa kesembuhan sakit kanker sirosis yang berstadium 3 itu berkat minum rebusan daun sirsak secara rutin dan berdoa secara Katolik, mohon pengampunan dosa untuk kesembuhan dan kesehatan saya, tanpa melalui meja operasi dan tanpa mengeluarkan banyak uang. Saya juga bilang pada dokter bahwa saya punya dokter dari segala dokter. Saya punya tabib dari segala tabib, yaitu Nabi Isa alaihi salam, menurut istilah mereka ya. Dialah yang menyembuhkan saya. Saat itu dokter hanya manggut-manggut lalu menyalami saya serta mengatakan, "Selamat ya ibu, ibu telah sembuh dari sakit kanker." "Terima kasih dokter," jawab saya. Bro and sis, dari situ saya mulai bersaksi ke setiap orang mujizat dan kuasa Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Saya percaya sampai saat ini dan selamanya mujizat Tuhan masih terjadi dan terus terjadi. Selama kita tetap percaya dan berserah tentunya. Injil Lukas bab 1 ayat 37 mengatakan, "Sebab bagi Allah tak ada yang mustahil." Amin. Amin ya. Bro and sis yang terkasih dalam Kristus, dari pengalaman mujizat kesembuhan saya, izinkan saya atau mari kita sama-sama bernyanyi bersama-sama lagu dari Madah Bakti nomor 455, Jadilah Saksi Kristus. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Jadilah saksi Kristus. Ya, bro and sis yang terkasih dalam Kristus, memang benar secara langsung atau secara fisik kita tidak dapat melihat Yesus. Tetapi yang kita lihat adalah masalah kita. Padahal Tuhan kita Yesus Kristus jauh lebih besar daripada masalah kita. Bahkan saya percaya kita semua sudah pernah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa secara pribadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebagai saksi, kita diminta untuk menceritakan kisah hidup kita, apa yang telah dilakukan Tuhan kepada kita secara pribadi, lalu menceritakannya kembali atau membagikan kebaikan Tuhan Yesus, kuasa Yesus kepada sesama kita. Dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8 mengatakan, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria dan sampai ke ujung bumi." Itulah tugas kita sebagai saksi dan itulah panggilan yang diberikan Tuhan kepada kita semua sebagai saksi Kristus. Nah, sebagai penutup renungan kita hari ini, mari kita satukan hati kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa terkasih dalam surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala rahmat, berkat, dan karunia-Mu. Melalui bacaan firman-Mu tentang menjadi saksi Kristus ini, kami diingatkan kembali agar tetap percaya, taat, dan setia kepada kehendak-Mu. Bapa, pakailah kami agar selalu dimampukan untuk terus menjadi saksi-Mu dalam roh dan kebenaran. Bapa,
Doa ini kami panjatkan dengan perantara putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria mendoakan, Roh Kudus selalu menyertai kita semua. Amin.